Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lovelio Danuarta dengan NIM 240301561 dan dosen pengampunya oleh Ibu Atikoh Meutiahi Hilda. Di sini saya akan menjelaskan materi Finite State Automation terkhususnya pada jenis DFA dan NFA-nya menggunakan aplikasi GitLab. Sebelum ke praktiknya, saya akan memaparkan sedikit teori dari FSA, DFA, ataupun NFA. FSA atau singkatnya Finite State Automata adalah model matematika komputasi yang terdiri dari sejumlah state atau keadaan yang terbatas dan transisi antar state tersebut berdasarkan input yang diterima. Ciri-ciri dari FSA sendiri itu tidak memiliki memori penyimpanan atau hanya mengingat state saat ini, lalu digunakan untuk mengenali pola atau pattern matching atau desain logika sekuensial. Contoh di dunia nyatanya itu mesin penjual otomatis atau teman-teman yang familiar itu vending machine. Lalu lampu lalu lintas dan turnstile atau pintu putar yang bisa kalian temui di bandara maupun stasiun. Nah, di FSK sendiri ada 5 komponen utama. Yang pertama ada queue atau himpunan state. Kalau misalkan teman-teman masih bingung, himpunan state itu seperti menaruh sebuah state, misalnya ini state A, ini state B gitu. Nah, lalu di sini yang ada sigma atau himpunan simbol input. Nah, jadi untuk menghubungkan state A dan state B ini melalui garis. Nah, garis ini disebut himpunan simbol input atau sigma. Nah, yang ketiga ada lambda atau fungsi transisi. Nah, tadi kan sudah diketahui tuh ada himpunan state A dan state B dan ada himpunan simbol inputnya. Nah, fungsi dari lambda ini itu untuk mengetahui nih step ini tuh step A ini mau menggunakan simbol input 0 atau 1 untuk ke himpunan step berikutnya. Jadi seperti ingin mengetahui step tersebut ingin menggunakan simbol input apa ke step lainnya. Lalu ada start atau S itu sebagai state awal. Ada F itu final state atau himpunan state terakhir. Nah, kita masuk ke jenis FSA yang pertama yaitu DFA atau Deterministic Finite Automata. DFA adalah jenis FSA yang bersifat pasti atau deterministik. Ciri-cirinya satu transisi pasti untuk setiap step dan setiap simbol input. Hanya ada satu transisi ke step berikutnya. Kedua, tidak ambigu, artinya mesin selalu tahu harus pergi kemana. Dan yang ketiga, tanpa empty move. Tidak ada transisi yang terjadi tanpa input atau tidak ada transisi yang kosong. Nah, di sini sudah saya buat contoh dari tuple untuk DFA sendiri. Nah, teman-teman bisa menggunakan aplikasi JFlab untuk mempraktikannya. Untuk teman-teman yang belum mempunyai aplikasi JFlab, teman-teman bisa mencari di browser itu ketik saja download JFlab. Nah, nanti muncul jflab.org ini. Teman-teman bisa pencet dan bisa pilih yang .jar ini. Nah, ini teman-teman juga bisa baca notes dari ketentuan menggunakan JFlab 7.0 ini. Lanjut, kita masuk ke praktikannya. Pertama-tama buka JFlab, lalu pilih Finite Automata karena kita kan sedang bahas Finite Automation. Nah, di sini sudah saya buatkan contoh tupelnya. Pertama kita membuat himpunan state-nya menggunakan state creator ini. Di sini ada Q0, Q1, Q2, Q3. 0, Q1, Q2, Q3. Lalu untuk menghubungannya atau untuk lambdanya sendiri, untuk sigmanya sendiri, kita menggunakan ini untuk menghubungkan step ini ke step berikutnya. Q0 membaca 0 ke Q0. Teman-teman bisa klik sini, Q0. Nah,
Q0 baca 1 ke Q1. Dari sini 1. Q1 baca 0 ke Q0. Q1 baca 1 ke Q2. Q2 membaca 0 ke Q3. Q2 membaca 1 ke Q2. Ini. Nah, di sini tidak ada himpunan stepnya, jadi bisa langsung ke sini. Q3 membaca 1 ke Q3. Nah, kita cek kembali. Oke. Nah, untuk mengetesnya, teman-teman bisa klik input, lalu oh iya, maaf saya lupa. Di sini ada step awal dan final stepnya ya. Nah, teman-teman bisa klik di sini di atribut sini, lalu klik di mana teman-teman untuk menaruh start dan finish dan final stepnya. Di sini saya ambil contoh startnya itu di Q0. Nah, Q0 lalu klik kanan, lalu pilih inisial. Nah, untuk finalnya di Q3 sama klik kanan lalu pilih final. Lalu teman-teman bisa klik input step with closure. Di sini saya sudah membuat lebih dari 4 contoh untai yang diterima maupun yang ditolak. Ini sama tupelnya. Sini yang diterima. Kita cek. Tuh. Nah, kita mulai ya dari Q0. Q0 membaca 1 ke Q1. Benar. Lanjut. Q1 membaca 0 ke Q0. Kembali ke Q0 lagi. Q0 membaca 1 ke Q1. Ke Q1. Q1 membaca 1 ke Q2. Lanjut ke Q2. Q2 membaca 1 ke Q2. Q2 membaca 0 ke Q3. Artinya diterima. Teman-teman bisa melihat di sini tolak ukur dari diterima atau enggaknya itu bisa teman-teman lihat jika contoh untai yang teman-teman bikin itu sudah mencapai di final stepnya, maka untai tersebut diterima. Nah, atau bisa juga dilihat dari sini warnanya, jika hijau maka diterima. Lanjut untuk ke untai yang ditolaknya. Langkah-langkahnya sama, step with closure juga, kan inputannya. Mulai dari Q0. Q0 baca 0 Q0 tetap. Q0 baca 0 ke Q0 tetap. Q0 baca 1 ke Q1. Pindah ke Q1. Q1 baca 0 ke Q0. Kembali lagi. Q1 baca 0 ke Q0 baca 1 ke Q1. Ini benar. Q1 baca 1 ke Q2. Pindah ke Q2. Dan Q2 baca 1 ke Q2 tetap. Nah, merah artinya ditolak. Dan untainya tersebut tidak mencapai ke final stepnya. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu NFA atau Non-Deterministic Finite Automata. NFA adalah jenis FSA di mana hasil transisi bisa bercabang atau tidak tentu. Ciri-cirinya banyak kemungkinan untuk satu step dan satu simbol input. Bisa terdapat lebih dari satu transisi, artinya ke beberapa step berbeda, atau tidak ada transisi sama sekali. Lalu empty move diizinkan melakukan transisi ke step lain tanpa membaca input apapun. Jadi perbedaannya NFA dan DFA. Itu NFA empty move-nya boleh ada jika DFA tidak ada. Lalu paralelisme artinya dapat dibayangkan seolah-olah mesin berada di beberapa step sekaligus. Nah, di sini ada
contoh untuk tupelnya. Langkah-langkahnya saya buat dulu new, pilih finite automata juga. Ini bisa di minimize. Nah, sini. Langkah pertama sama, yaitu membuat himpunan state-nya dulu menggunakan state creator. Ini ada Q0, Q1, Q2, Q3. Q0, Q1, Q2, Q3. Nah, kita menggunakan transisi creator untuk menghubungkan state tersebut. Ntar saya akan rapikan. Q0 membaca 0 ke Q0. Nah, ini balik lagi, flipping. Q0 membaca 0 ke Q2. Q0 membaca 1 ke Q1. Q1 membaca 0 ke Q0. Q1 membaca 1 ke Q2. Q1 membaca 1 ke Q3. Selanjutnya Q2 membaca 0 ke Q1. Q2 membaca 0 ke Q3. Sini tidak ada himpunan state-nya. Lanjut ke Q3. Q3 membaca 0 ke Q2. Q3 membaca 1 ke Q3. Nah, di sini sudah selesai untuk rangkaian menyambungkan antara himpunan state himpunan state satu ke state lainnya. Lalu kita cek di sini untuk startnya sama di Q0, start pilih inisial, dan finish di ketiga. Nah, setelah itu ngetes apakah untai tersebut diterima atau tidaknya. Kita mulai dari yang tes untai yang pertama, itu 1, 0, 0. Nah, kita mulai dari Q0. Q0 membaca 1 ke Q1, benar. Q1 membaca 0 ke Q0, lagi. Q0 membaca 0 ke 0, yang ini. Q0 membaca 1 ke Q1, yang ini. Q1 membaca 1 ke Q3, yang ini. Jadi dari sini, dari Q1 membaca 1 ke Q3, artinya sampai ke final state-nya. Selanjutnya ini masih sama untuk tupelnya. Ini untuk contoh yang ditolaknya. Kita mulai dari Q0. Q0 membaca 0 ke Q0. Q0 membaca 1 ke Q1. Ini. Q1 membaca 0 ke Q0. Q0 membaca 1 ke Q1. Dan Q1 membaca 0 ke Q0. Artinya ditolak karena tidak sampai ke final state-nya. Sekian materi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.